Hai guys, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film horor yang berjudul The Watchers. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan dan 3 manusia lainnya yang tersesat di sebuah hutan. Mereka kemudian harus berjuang untuk bertahan hidup seiring hutan itu dihuni oleh kelompok makhluk berbahaya. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperkenalkan tokoh utamanya yang bernama Mina. Meskipun memiliki bakat sebagai seniman, perempuan asal Amerika Serikat itu akhirnya memilih bekerja di sebuah toko hewan peliharaan yang terletak di kota Galway, Irlandia. Lantas pada hari itu, Mina ditugaskan untuk mengantar seekor burung bernama Darwin ke sebuah kebun binatang di kota Belfast. Setelah itu, Mina akhirnya memulai perjalanan untuk mengantar Darwin ke kebun binatang. Perjalanan panjang ini kemudian membawa Mina ke sebuah hutan belantara yang sangat luas. Lalu saat sedang melintasi hutan itu, mobil maupun ponsel Mina tiba-tiba mati sehingga ia akhirnya keluar untuk mencari pertolongan sambil membawa Darwin. Karena masih belum menemukan orang, Mina pun menjadi panik hingga akhirnya ia tersesat di hutan itu. Menjelang matahari terbenam, Mina ditemukan oleh orang tak dikenal bernama Madeline. Perempuan tua itu akhirnya membawa Mina ke sebuah rumah khusus bernama Coop dengan tergesa-gesa, seolah-olah ada bahaya yang mengintai mereka. Sesampainya di dalam Coop, Madeline memperkenalkan Mina kepada Kiara dan Daniel. Senasib dengan Mina, 3 orang ini juga sedang tersesat di hutan tersebut. Mengingat saat itu sudah malam dan ada suara aneh yang biasa terdengar oleh penghuni Coop, Mina akhirnya mengikuti perintah Madeline dan yang lainnya untuk berdiri menghadap cermin yang selama ini juga berfungsi sebagai jendela Coop. Guna menjawab pertanyaan Mina, Madeline akhirnya menjelaskan bahwa sekarang ini mereka sebenarnya sedang menghadap kelompok makhluk penghuni hutan yang bernama Watchers. Seperti hewan noktural, Watchers hanya aktif bergerak pada malam hari. Keesokan paginya, Mina langsung berusaha melarikan diri dari hutan. Namun Madeline menegaskan bahwa siapapun yang sudah tersesat di hutan ini, maka ia tak akan bisa keluar meskipun sudah berusaha sekeras mungkin. Madeline akhirnya menyuruh Kiara untuk menemani Mina agar ia tidak semakin tersesat. Setelah Mina menyadari bahwa ia tak bisa keluar dari hutan, Madeline memberitahu bahwa di tempat itu sebenarnya ada semacam pembatas. Nah, jika Mina melewati pembatas itu, maka ia terancam akan gagal kembali ke Coop sebelum matahari terbenam, dan saat itu terjadi, Mina akan menghadapi serangan maut dari Watchers. Mina lalu mengobrol dengan Kiara sambil mengamati kondisi hutan. Di momen ini, Kiara mengakui bahwa sebenarnya ia memiliki seorang suami bernama John dan mereka sudah tersesat di hutan sejak sekitar 5 bulan yang lalu. Kini John menghilang setelah ia nekat mencari jalan keluar dari hutan pada waktu malam hari. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Madeline menjelaskan sejumlah aturan kepada Mina, yang mana aturan ini harus dipatuhi agar mereka bisa terhindar dari serangan Watchers.
Beberapa aturan ini diantaranya, jangan membelakangi cermin yang ada di dalam kup, penghuni wajib masuk ke dalam kup sebelum matahari terbenam, dan jangan masuk ke dalam tempat persembunyian watchers meskipun mereka sedang tidak aktif. Setelahnya, Mina menemani Daniel untuk berburu hewan yang bisa dijadikan makanan. Dalam perjalanannya, Daniel bercerita bahwa ia sudah tersesat di hutan ini selama 8 bulan. Daniel juga mengungkapkan bahwa selama ini ia belum pernah melihat wujud watchers. Karena siapapun yang sudah melihat watchers, maka ia takkan bisa selamat dari mereka. Dari percakapannya dengan Daniel, Mina pun baru mengetahui bahwa Madeleine adalah orang pertama yang tersesat di hutan ini. Sehingga ada kemungkinan Madeleine sudah bertahun-tahun berada di sana. Nah, inilah sebabnya guys, Madeleine bisa mengetahui banyak hal tentang watchers dan cara untuk menghindari serangan mereka. Selagi hari masih terang, Mina memberanikan diri untuk memasuki lubang tempat persembunyian watchers yang selama ini mereka huni saat sedang tidak aktif. Ternyata Mina melanggar aturan ini karena ia ingin membuktikan kebenaran pengetahuan Madeleine tentang watchers. Begitu Mina sudah masuk ke dalam lubang, Daniel memperingatkannya agar ia tetap berada di dekat sinar matahari, mengingat pancaran sinar matahari membuat watchers tidak bisa berjalan. Lantas saat memeriksa tempat itu, Mina menemukan sejumlah barang yang kemungkinan adalah milik orang-orang yang tersesat di hutan dan telah tewas dibunuh oleh watchers. Mina lalu mengamankan sepeda dan camcorder sebelum ia meninggalkan lokasi. Nah, tepat saat Mina akan keluar dari lubang, ia bisa merasakan hawa keberadaan watchers sehingga ia kini bisa mempercayai pengetahuan Madeleine. Memasuki waktu malam hari, Mina dan ketiga orang lainnya sudah berada di dalam kup untuk berlindung dari watchers. Daniel lalu memanfaatkan situasi ini untuk memperbaiki camcorder yang sebelumnya diamankan oleh Mina dari lubang watchers. Usai berhasil melakukan perbaikan, Daniel menghubungkan kamera ini dengan TV yang ada di dalam kup, sehingga kamera itu kini bisa menjadi CCTV yang memantau kondisi di luar kup. Beberapa menit kemudian, John, suami Kiara yang sudah lama menghilang, tiba-tiba muncul dan minta diizinkan masuk ke dalam kup. Curiga itu bukanlah John yang asli, Madeleine pun langsung menyuruh Kiara untuk melayangkan pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh suaminya. Hasilnya, John ternyata tidak bisa menjawab, sehingga Kiara menjadi yakin bahwa John yang sekarang ada di depan pintu adalah palsu. Tak lama berselang, John akhirnya diserang oleh watchers karena berada di hutan pada malam hari. Madeleine lalu mencurigai bahwa kejadian berbahaya ini bisa terjadi karena sebelumnya Mina nekat memasuki lubang persembunyian watchers dan keluar sambil membawa barang rampasan makhluk itu. Dengan kecurigaan ini, Madeleine pun akhirnya menyalahkan Mina karena sudah melakukan perbuatan yang mengancam nyawa mereka. Keesokan harinya, Daniel melakukan aksi tak terduga saat matahari sudah mulai terbenam. Di situ Daniel sengaja mengunci pintu kup sehingga Mina dan Madeleine tidak bisa masuk dan terjebak di area hutan. Daniel pun sempat mengisyaratkan bahwa ia melakukan tindakan ini karena tertekan oleh konflik sesama penghuni kup. Tak lama setelah itu, matahari akhirnya terbenam sehingga watchers mulai aktif bergerak di hutan. Demi menghindari serangan mereka, Mina dan Madeleine langsung bersembunyi sambil berusaha untuk tidak membuat suara sekecil apapun. Lantas di tempat persembunyiannya, tim Mina bisa melihat watchers sedang memperhatikan kup. Di momen itu, watchers tampak marah karena Mina dan Madeleine sedang tidak ada di dalam kup. Begitu watchers pergi untuk mencari keduanya, tim Mina langsung memanfaatkan situasi ini untuk berlari menuju kup. Lantas saat berada di depan pintu, Mina berusaha menarik simpati Daniel agar mau mengizinkannya masuk. Di sini Mina mengisyaratkan bahwa dahulu ia melanggar sebuah aturan penting yang berujung mengakibatkan ibunya meninggal dunia dalam kecelakaan.
Karena hal itulah Mina sampai sekarang masih merasa bersalah dan tidak bisa mengikhlaskan kematian ibunya. Tersentuh oleh cerita Mina, Daniel akhirnya mau membuka pintu masuk. Setelah semuanya berada di dalam kup, Madeline pun membuat pengakuan yang mengejutkan. Jadi ternyata Madeline adalah dosen sejarah yang berada di hutan itu bukan karena tersesat, melainkan karena ia ingin menyelidiki bahaya yang tersembunyi di balik tempat itu. Lalu saat ia berburu sendirian, Madeline tak sengaja menemukan tiruan dirinya yang mengalami cacat fisik. Di saat itulah Madeline baru mengetahui bahwa Watchers mampu berubah wujud menjadi manusia yang sudah tersesat di dalam hutan. Madeline akhirnya menjelaskan bahwa selama ini Watchers menahan dan mengawasi manusia yang terjebak di hutan agar mereka bisa mempelajari cara menjadi manusia melalui cermin jendela yang ada di dalam kup. Dan menurut pengamatan Madeline, Watchers adalah makhluk mitologi yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Seusai Madeline bercerita, kup tiba-tiba diserang oleh Watchers. Di saat tim Mina berusaha menahan serangan Watchers, mereka tak sengaja menemukan sebuah pintu menuju ruangan bawah tanah. Tim Mina akhirnya langsung masuk ke dalam ruangan itu untuk bersembunyi. Setelah melakukan pemeriksaan, tim Mina baru mengetahui bahwa ruangan ini dilengkapi berbagai macam fasilitas yang membuat penghuninya bisa bertahan hidup tanpa harus keluar ke area hutan. Tim Mina lalu memutar sejumlah video rekaman milik seorang profesor bernama Rory. Usut punya usut, Rory adalah pendiri kup beserta ruangan bawah tanahnya. Rory pun mendirikan kup sebagai bunker agar ia bisa berlindung dari serangan Watchers dengan aman. Lebih jauh lagi, Rory mengisyaratkan bahwa selama ini ia meneliti Watchers karena terobsesi dengan kekuatan mereka yang mampu meniru wujud targetnya. Dalam video lainnya, Rory menunjukkan bahwa ia berhasil menangkap sesosok Watcher yang menyamar menjadi gadis kecil berambut merah. Rory juga mengungkapkan bahwa ia sengaja membunuh manusia lain yang sudah tersesat di hutan demi kepentingan penelitiannya. Muak dengan dirinya yang sudah berubah menjadi jahat, Rory akhirnya naik ke lantai atas dan berencana menggunakan pistolnya untuk menembak sesosok Watcher sebelum profesor itu bunuh diri. Setelah menonton video Rory, keesokan paginya tim Mina memulai perjalanan mereka untuk keluar dari hutan. Berbekal petunjuk yang sudah diberikan oleh Rory melalui videonya, tim Mina akhirnya bergerak menuju lokasi perahu yang ada di sekitar danau hutan. Nah, di tengah perjalanannya, tim Mina sempat menemukan sebuah pintu ruang bawah tanah bergambar Watchers. Dengan ilmu mitologinya, Madeline akhirnya bisa mengetahui bahwa Watchers adalah bangsa peri yang dahulu dikubur oleh manusia di ruang bawah tanah itu. Selagi hari masih terang, tim Mina kembali melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka berhasil menemukan perahu saat hari mulai gelap. Di akhir momen ini, Mina, Madeline, dan Kiara berhasil meninggalkan hutan dengan perahu. Sementara Daniel tewas diserang oleh Watchers setelah ia tertipu oleh penyamaran wujud mereka. Beberapa hari kemudian, Mina memenuhi permintaan Profesor Rory untuk mengamankan semua dokumen tentang Watchers yang selama ini tersimpan di kantor universitasnya. Lalu sebelum membawa pergi semua dokumen penelitian Watchers, Mina sempat memeriksanya satu persatu. Berkat informasi dari dokumen itu, Mina baru mengetahui bahwa Watchers sesungguhnya adalah bangsa peri Fae yang dahulu hidup bersama manusia dengan damai. Hubungan baik ini pun membuat sebagian Watcher menikah dengan manusia, sehingga lahirlah keturunan campuran manusia dan Watchers. Nah, meskipun Watchers sudah setia melindungi manusia, namun lama-kelamaan manusia menjadi takut pada kemampuan berubah wujud mereka. Dari situlah manusia akhirnya melancarkan serangan tak terduga yang mengakibatkan Watchers sempat terkurung lama di bawah tanah hutan sampai akhirnya mereka kehilangan sayap perinya akibat tersiksa oleh keadaan.
Pada malam harinya, Mina mengunjungi rumah Kiara untuk menyampaikan informasi yang sangat penting. Jadi ternyata Madeline adalah istri Profesor Rory. Namun usut punya usut, Madeline yang asli sudah meninggal akibat kanker jauh sebelum Rory mendirikan Coop untuk kepentingan penelitian Watchers. Dari fakta ini, Mina akhirnya bisa memastikan bahwa Madeline yang selama ini membantunya di hutan sebenarnya adalah Watcher. Beberapa menit setelahnya, Mina melihat Kiara akan segera masuk ke dalam rumahnya. Seketika itu, Mina akhirnya baru menyadari bahwa Kiara yang ada di hadapannya sekarang adalah Watcher yang menyamar menjadi Madeline. Tak butuh waktu lama, Madeline berhasil menyingkirkan Kiara dan mulai berusaha menyerang Mina. Lantas selama serangan ini berlangsung, Madeline mengakui bahwa selama ini ia berbuat jahat kepada manusia untuk membalas pengkhianatan mereka terhadap kaumnya dahulu. Lebih jauh lagi, Madeline mengungkapkan bahwa ia adalah Watcher yang membunuh Rory karena profesor itu telah mengingkari janjinya untuk membawanya keluar dari hutan. Di puncak serangannya, Madeline mengisyaratkan bahwa selama ini ia dikucilkan oleh kaumnya sendiri karena ia bisa tetap berjalan di bawah sinar matahari. Di saat Madeline masih ingin menyerang, Mina berusaha menyadarkannya agar mau membiarkannya tetap hidup. Di sini Mina menekankan bahwa jika Madeline mau membuka hati dan pikirannya, maka Madeline akan bisa menyadari bahwa ia sebenarnya memiliki sifat kemanusiaan yang diturunkan dari salah satu orang tuanya. Berkat nasihat ini, Madeline akhirnya mau memaafkan Mina dan batal membunuhnya. Karena sudah bisa menerima jati dirinya sebagai manusia setengah Watcher, Madeline akhirnya bisa memiliki sayap sebagaimana wujud asli Watchers pada zaman dahulu. Usai Madeline pergi meninggalkan lokasi, Mina akhirnya berhasil membangunkan Kiara yang sebelumnya sempat pingsan akibat serangan Madeline. Beberapa waktu kemudian, Mina menceritakan pengalamannya di hutan saat mengobrol dengan Lucy yang ternyata adalah saudara kembarnya. Di momen ini, Mina masih teringat oleh sosok Madeline dengan segala kebaikan dan kejahatannya. Mina pun berharap Madeline bisa menemukan apa yang selama ini ia cari. Nah, meskipun Mina kini sudah kembali hidup dengan normal, ia bisa merasakan bahwa Madeline terus mengawasinya secara diam-diam. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita film Watchers yang dirilis pada tahun 2024. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!